Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana be aku Dadik Wahicang. Mari kita mulai. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah merek cukup keren, namanya LV. Ternyata dalam prosesnya sebuah brand LV ini itu mengalami banyak proses transisi gitu. Saya coba bahas mulai dari pertama kali pendirian. LV itu berasal dari namanya Louis Vuitton. Itu cara pengucapannya macam-macam ya. Ada yang Louis Vuitton, tapi kayaknya susah juga ya. Aku menyebutnya adalah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton itu dari Prancis ya. Itu sekitaran tahun 1800-an berapa gitu. Pendiri pertamanya adalah Louis Vuitton. Louis Vuitton itu kalau ceritanya dia adalah anak orang yang tidak mampu ya, seorang petani di daerah Prancis. Kemudian dia juga pernah ngembel juga gitu. Waktu pertama kali mendirikan bisnisnya ini, dia fokus ada pada sebuah produk yang waktu itu adalah koper ya. Koper apa? Nah, koper waktu itu berbentuknya adalah semacam kubah gitu, kopernya. Dia bikin sebuah inovasi, kopernya itu berbentuk kotak. Kenapa bentuk kotak? Ya pasti kalau seumuanya mau pengiriman ke sebuah tempat, itu kalau bentuknya kubah itu kan kalau ngisi satu kontainer isinya akan lebih sedikit ya, tapi kalau kotak itu bisa ditumpuk lebih banyak. Itu salah satu inovasi yang dilahirkan di waktu itu, dan itu menjadi salah satu yang dicari dan salah satu produk koper yang sangat keren waktu itu. Dan yang cukup menarik adalah si Louis Vuitton itu membuat brand ini, produk ini pada sebuah target market yaitu size A. Size A itu dia menyasar orang-orang yang high level. Jadi barangnya itu barang mewah, tidak bikin kemudian siapapun boleh menggunakan, siapapun boleh menggunakan, tapi bukan siapapun target marketnya. Biasanya kalau kita lihat orang-orang itu, ini target marketnya siapa? Mulai A sampai Z gitu. Jadi mulai anak kecil sampai orang dewasa. Enggak, ini target marketnya jelas adalah orang-orang yang size A. Segmentasi economic size. Jadi benar-benar orang-orang yang high level. Dan itu menjadi salah satu hal bahwa siapa yang mempunyai produk itu merasa wow, merasa mewah gitu. Nah, ada yang cukup menarik bahwa ternyata Louis Vuitton ini sangat cukup terkenal dan waktu itu sukses besar. Sukses besar itu bisa dikategorikan adalah di mana orang-orang itu banyak sekali orang yang menjiplak gitu. Dan itu jiplakannya banyak banget. Dan itu cukup istimewa. Pada generasi pertama, akhirnya Louis Vuitton itu meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anaknya namanya Jos Vuitton. Nah, si Jos Vuitton ini mempunyai transisi pastinya ya. Jadi sebuah brand itu ada transisi. Jadi dari Louis Vuitton itu dia punya ekspansi gitu. Ekspansi yang dilakukan dia adalah melakukan kegiatan namanya pameran. Dia pameran ke berbagai negara, pameran yang eksklusif. Nah, disitulah Louis Vuitton semakin lebih dikenal pada posisi orang-orang fashion gitu. Dan di saat Jos Vuitton inilah membuat sebuah logo yang kita mulai kenal bahwa LV itu dilahirkan di masa generasi kedua yaitu Jos Vuitton, anaknya dari Louis Vuitton. Dari situ hal yang cukup menarik bahwa ternyata orang pertama kali pendiri dia tidak berpikir tentang bagaimana merek itu dilahirkan dari mana dan bikin suatu karya penamaan yang harus dipikir terlalu jauh gitu. Dia memikirkan membuat sebuah merek itu ya dirinya sendiri aja, karena dirinya cukup untuk bisa mengapresiasi sesuatu pengkaryaan dia. Nah, setelah dia bikin itu, produknya lah yang difokuskan dan target market lah yang difokuskan oleh Louis Vuitton. Anak yang kedua, dia membuat sebuah transisi. Bagaimana cara menguatkan ini? Bukan mengganti ya. Dia menguatkan bagaimana sebuah Louis Vuitton itu pada posisi tertentu. Nah, dimasuklah dia pada sebuah tempat namanya branding, melakukan sebuah kegiatan branding, salah satunya dengan kegiatan pameran, dan membuat sebuah ekspansi desain dengan bentuk LV-nya. Untungnya anaknya dididik oleh bapaknya cukup keren juga, bisa mempertahankan sebuah brand ini menjadi cukup tambah tinggi. Nah, setelah Jos Vuitton ini meninggal, diteruskan lagi oleh cucunya, anaknya dari Jos Vuitton itu adalah Gaston Vuitton.
Nah, Gaston Vuitton juga demikian, dia berekspansi lagi, dia berinovasi lagi. Jadi bisnis itu bisa dikategorikan bahwa hidupnya bisnis adalah dengan sebuah inovasi. Hidupnya bisnis adalah dengan orang yang berekspansi sesuatu yang tidak akan pernah menyerah dari sebuah pengkaryaan yang sebelumnya. Nah, Joss Vuitton ini membuat sebuah monogram dari LV itu sendiri dan menguatkan dari berbagai pattern-pattern yang dibikin oleh Joss Vuitton. Nah, disinilah generasi ketiga ini baru muncul beberapa ekspansi dan inovasi lagi, kayak sepatu, kemudian baju, dan produk-produk fashion lainnya. Dan hari ini tetap bahwa Louis Vuitton adalah sebuah merek atau sebuah brand yang cukup mewah. Siapa punya LV, siapa punya Louis Vuitton adalah orang kaya pastinya. Kenapa demikian? Karena produk ini dijual tidak dengan jumlah besar. Jadi benar-benar eksklusif itu. Ternyata ada ya sebuah brand yang dia bikinnya juga tidak banyak, tapi dia bikinnya cuma sedikit, eksklusif dan mampu dan mau dibeli orang lain, dan harganya cukup mahal gitu. Dan terbukti adalah di LV. Dan LV hari ini bisa menjadi sebuah brand yang cukup besar dan bisa mengumpulkan kekayaan. Terakhir itu saya lihat bahwa hampir sekitaran kekayaannya yang sekarang dipegang oleh siapa itu namanya, dan dipegang oleh salah satu pemegang brand besar. Itu kekayaannya itu lebih dari sekitaran 2.800 triliun. Wow, gila banget ya. Jadi dari sebuah bisnis fashion kita belajar bahwa hal kecil untuk memulai, kemudian yang kedua adalah menguatkan brand itu sendiri tanpa lelah untuk berinovasi. Ternyata sebuah bisnis fashion atau bisnis awal yang koper itu bisa membuat orang kaya raya gitu. Oke, kita belajar dari LV bahwa perjuangannya tidak akan pernah lelah. Perjuangan dari seorang anak petani membuat sebuah pengkaryaan di dunia fashion, tidak harus dari dunia fashion, karena keluarga besarnya adalah keluarga kopi. Makasih dari saya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi Wayu Cak.